Kali ini aku mau masak yang simpel-simpel lagi ya bun. Yang resepnya itu mudah untuk ditiru semua orang. Bisa menjadi menu akhir bulan. Ayo kita ke resepnya. Di sini aku ada telur dan tahu. Kita iris untuk tahunya. Diiris kayak gini aja, tapi sesuai selera kalian aja ya. Pecahkan 2 butir telur, dikocok-kocok hingga merata. Panaskan minyak di atas teflon, masak telurnya. Setelah matang kayak gini, kita angkat ya. Setelah itu goreng untuk tahunya yang sudah diiris tadi. Setelah kecoklatan kayak gini, kita angkat dan tiriskan untuk tahunya. Goreng juga untuk bumbu halusnya, toge, tahu, tomat dan telur yang tadi. Bumbu halusnya bawang merah, bawang putih, cabai merah besar dan cabai rawit ya. Tambahkan penyedap rasa dan jangan lupa dikoreksi rasa. Oke. Ini dia, kelihatan simpel dan enak banget, cuman 2 bahan ya. Dimakan pakai nasi hangat enak. Oke, resep yang selanjutnya. Resep ala anak kos. Ayo kita bikin untuk resepnya. Cocok buat menu akhir bulan, bunda ya. Iris untuk bawang bombaynya. Cincang kasar aja untuk bawang putihnya, dicincang-cincang. Setelah itu untuk daun bawangnya bisa diiris juga. 1 buah tahu dan beberapa tahu dihancurkan. Ditambahkan penyedap rasa dan lada. Setelah itu tambahkan tepung terigu, diaduk-aduk hingga merata. Dan setelah merata kayak gini, kita akan panaskan minyak di atas teflon. Minyaknya anti lengket, digoreng aja untuk tahunya yang sudah dibulat-bulat kayak gini. Diaduk-aduk hingga matang merata. Digoreng hingga keemasan ya. Setelah matang kayak gini, kita angkat kembali dan goreng untuk bawang bombay dan bawang putih yang sudah dicincang. Diaduk-aduk hingga harum dan tambahkan saus pedasnya, tambahkan juga air secukupnya dan diaduk-aduk hingga merata. Tambahkan penyedap rasa dan lada. Diaduk-aduk kembali, tambahkan saus sambal biar pedas, tambah pedas. Tambah lada kembali dan kita masukkan untuk tahu yang sudah digoreng tadi. Diaduk-aduk hingga tercampur rata untuk tahunya. Daun bawang ditambahkan dan dimasak hingga matang merata. Dimasak hingga matang ya. Dan sudah siap dimakan dengan nasi enak. Oke, resep selanjutnya bun, sop sawi bakso tahu. Ayo kita langsung aja ke pembuatannya. Sawi, tahu dan bakso, bawang putih cincang jangan lupa. Tahu di sini kita potong-potong dan bakso kita potong sawi. Tumis bawang putih yang sudah dicincang sampai harum, diaduk-aduk. Setelah itu kita sisihkan aja, kita angkat, masukkan bakso dan tahu mau kita goreng. Tumis sebentar aja ya bunda. Setelah itu tambahkan air secukupnya aja. Tambahkan penyedap rasa dan lada bubuk. Semuanya masuk kayak gini, lada dan penyedap rasa. Tambahkan untuk sawi yang sudah dipotong tadi. Diaduk-aduk hingga merata dan kita tutup sampai mendidih ya. Setelah itu kita buka kembali. Kita akan angkat untuk sayurannya dan kita makan dengan nasi. Di sini ya aku ada mihun yang akan aku rendam sampai lembek gini. Telur yang sudah dikocok kita orak-arik aja. Setelah telur diorak-arik kayak gini, kita akan tumis untuk bahan-bahannya. Cabai besar, bawang putih, daun bawang, sosis dimasukkan, wortel dan toge, dan mihun yang sudah kita rendam tadi. Telur ditambahkan dan juga sayuran, penyedap rasa dan persausan dan kecapnya ditambahkan semua. Dimasak hingga kita masak untuk resep selanjutnya ya. Di sini aku mau potong wortel, 1 buah wortel dipotong sesuai selera. Tapi di sini aku mau potong panjang-panjang tipis kayak gini aja, biar cakep. Kalian kalau ada sayuran lain juga bisa ditambahkan aja. Setelah itu potong juga untuk buncisnya, sayur buncis dipotong memanjang kayak gini.
potong semua buncis yang ada, dan setelah itu untuk kubisnya kita akan potong-potong juga menjadi kecil-kecil gini. Dan setelah sayuran semuanya kepotong, kita potong untuk jagung muda sebagai pemanisnya. Dipotong-potong semua jagung mudanya. Setelah jagung terpotong kayak gini, kita akan potong untuk cabai merahnya. Dipotong. Bisa tambahkan juga untuk cabai rawit kalau mau pedas ya, sesuai selera kalian aja. Tambahkan untuk cabai rawit merah biar pedas. Aku nambahkan sedikit aja untuk cabenya, nggak terlalu pedas aja. Bawang merah yang sudah diiris, ditumis sampai wangi. Tambahkan juga bawang putih yang sudah diiris juga. Dimasukkan ke minyak panas, diaduk-aduk hingga merata, hingga wangi untuk bawangnya. Setelah perbawangannya masuk, kita juga akan memasukkan untuk cabai merah besarnya di sini ya, yang sudah dipotong-potong. Tambahkan juga untuk cabai rawitnya sebagai pelengkap biar pedas dan bikin nagih gitu. Diaduk-aduk kembali sampai layu dan wangi untuk bumbu perbawangannya. Tambahkan juga untuk wortel yang sudah kita potong-potong tadi. Diaduk-aduk kembali dan dimasak hingga layu. Dimasukkan semua sayuran dan bahan-bahannya satu per satu. Masukkan juga untuk jagung muda yang sudah diiris tadi, diiris kecil-kecil. Diaduk-aduk kembali hingga matang dan cukup layu. Setelah keduanya masuk, tambahkan juga kacang buncis yang sudah dipotong-potong tadi. Cemplung-cemplungin aja untuk sayurannya yang sudah dipotong-potong satu demi satu. Diaduk-aduk terus hingga merasa cukup matang. Dan tambahkan juga untuk kubisnya yang sudah kita potong-potong tadi. Diaduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur dan menjadi satu. Masak hingga layu. Tambahkan penyedap rasa pastinya, mulai dari garam, kaldu jamur, dan lada bubuk sebagai pelengkapnya, sesuai selera aja, opsional. Tambahkan juga untuk saus tiram biar bikin nagih dan gurih gitu. Tambahkan secukupnya aja yang menurut kalian cukup. Tambahkan air biar nggak kering banget. Ditambahkan secukupnya air. Setelah air masuk, kita akan aduk-aduk kembali hingga bumbunya tercampur semuanya. Dimasak hingga wangi dan layu untuk sayurannya ya. Setelah cukup matang kayak gini, jangan lupa diangkat dan sajikan di atas piring.